Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Arianti, NIM 2004236, jurusan Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanosalina, SIP, MAP. Pada tugas pertemuan kali ini yaitu tugas pertemuan 4, materinya tentang landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Setiap negara memiliki landasan hukum yang mengatur adanya hubungan internasional, seperti halnya negara Indonesia. Hubungan internasional Indonesia merupakan hubungan yang terjadi antara beberapa negara dalam berbagai aspek demi mencapai kepentingan negara itu sendiri. Hubungan internasional tersebut dapat dinamakan sebagai kebijakan publik yang sifatnya normatif dan positif. Pelaksanaan hubungan internasional Indonesia didasarkan pada 3 landasan penting, yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, landasan operasional, dan landasan kebijakan lain. Landasan ideal, sebuah landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan ideal yang berupa Pancasila, terutama pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terutama pada sila kedua yang memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. Maka dari itu, bangsa Indonesia senantiasa menerapkan sikap untuk saling bekerja sama dan menghormati antara bangsa di dunia. Konstitusional. Landasan konstitusional ialah sebuah landasan negara yang berhubungan dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa, negara Indonesia. Memiliki landasan konstitusional dalam hubungan internasional yang berupa Undang-Undang Dasar 1945. Selebih tepatnya di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 1 dan 4. Alinea 1 dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sedangkan alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan definisi landasan konstitusional di atas, dapat kita ketahui bahwa landasan ini berupa Undang-Undang 1945. Berdasarkan definisi landasan konstitusional di atas, dapat kita ketahui bahwa landasan ini berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan tersebut sebenarnya tidak hanya terletak di bagian pembukaan saja, memiliki juga terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 13 dan pasal 11. Adapun bunyi pasal 13 dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, Presiden berwenang dalam mengangkat konsul dan duta. Yang kedua, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta. Yang ketiga, Presiden juga memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal penerimaan penempatan duta dari negara lain. Kemudian adapun bunyi pasal 11 dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, Presiden menyatakan perjanjian dengan negara lain, perang, dan membuat perdamaian atas persetujuan DPR. Yang kedua, pembuatan perjanjian internasional lain yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR mengakibatkan dampak yang luas bagi kehidupan rakyat, baik dalam berbentuk undang-undang, hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara, maupun mengadakan adanya perubahan. Yang ketiga, undang-undang mengatur ketentuan perjanjian internasional yang lebih lanjut dan operasional. Setelah menjelaskan tentang pengertian landasan ideal dan landasan konstitusional, selanjutnya saya akan membahas tentang landasan operasional. Landasan operasional ialah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan.
Dalam hubungan internasional, Indonesia terdapat 4 komponen landasan operasional yang meliputi 1. Undang-undang. Contohnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri. Kedua, ketetapan MPR mengenai GBHN yang berkaitan dengan hubungan luar negeri berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang GBHN. Negara Indonesia melakukan hubungan luar negeri untuk mewujudkan politik yang bebas aktif, berdaulat, dan bermartabat dalam menyongsong perkembangan global dan untuk mencapai kepentingan nasional. Yang ketiga, kebijakan luar negeri. Yang keempat, kebijakan presiden. Landasan kebijakan lain. Landasan ini pada umumnya tertulis, tetapi pada pula yang tidak tertulis. Landasan kebijakan yang tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan yang tidak membentuk peraturan perundang-undangan. 1. Peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan hampir seluruh aspek dalam administrasi negara diatur dengan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksud untuk yang pertama, adanya kepastian hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang baik dari aparatur maupun dari pihak lain. Yang ketiga, melindungi aparatur dan tindakan masyarakat yang melawan hukum. Yang kedua, kebijakan yang tidak membentuk peraturan perundang-undangan sebagai termuat dalam pidato kenegaraan presiden, program kabinet dan lainnya.